warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sudah menerima surat dari Dikti perihal perpanjangan batas waktu pemutakhiran data pada Sinta. Nah, di sini Bapak Ibu dosen diminta untuk melakukan sinkronisasi atau update pada akun Sinta masing-masing. Nah, beberapa informasi untuk para dosen pemutakhiran data Sinta ini meliputi beberapa hal. Pertama yaitu Scopus ID, Garuda ID untuk selanjutnya melakukan sinkronisasi secara mandiri. Khusus untuk Web of Science akan dilakukan sinkronisasi oleh DRTPM. Selanjutnya ada data kekayaan intelektual, kemudian ada produk dan prototype, kemudian ada revenue generating atau hasil kekayaan intelektual, produk dan prototype. Terakhir adalah buku. Nah, berkaitan dengan surat tersebut, maka pada hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengupdate data pada akun Sinta masing-masing. Bapak Ibu silakan membuka browser masing-masing, kemudian mengetikkan sinta.kemdikbud.go.id, maka akan muncul laman seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik login, lalu masukkan email atau username Sinta dan passwordnya. Nah, di sini bisa saja menggunakan username Gmail atau akun email afiliasi pada saat Bapak Ibu mendaftar akun Sinta. Kemudian silahkan klik login. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada beberapa menu yang bisa kita klik, yang kita bisa explore. Pertama, silahkan diklik. Di sini akan muncul nama dosen masing-masing. Bisa diklik My Profile. Baik, di sini ada ID Sinta. Jadi Bapak Ibu ketika diminta untuk mengetikkan atau menyebutkan ID Sinta, berikut ID Sinta ada 7 digit yang bisa Bapak Ibu simpan ke dalam catatan masing-masing supaya tidak lupa. Nah, di sini pada dashboard akan muncul overview. Pertama ada Sinta Score Overall, kemudian Sinta Score 3 tahun terakhir, kemudian afiliasi score, kemudian ada H-Index, H-Index Scopus, H-Index Web of Science, kemudian H-Index Scholar atau jurnal. Nah, mungkin di sini saya tidak perlu menjelaskan apa itu Sinta Score Overall, Sinta ini, tapi boleh saya akan menjelaskan sedikit. Sinta Score Overall ini merupakan skor keseluruhan yang diperoleh oleh peneliti atau autor atau dosen tersebut, atau ini skor yang sudah diperoleh, peringkat skor. Kemudian Sinta skor terakhir 3 tahun terakhir ini hanya terhitung 3 tahun terakhir. Kalau tahun ini berarti tahun 2024, 2023 dan 2022. Ini kinerja publikasi dosen selama 3 tahun terakhir. Kemudian afiliasi tidak muncul di sini. Kemudian Scopus ini belum ada Scopusnya. H-Index Web of Science juga belum ada. Kemudian Google Scholar H-Index ini ada 4 artikel. Artinya 4 adalah 4 artikel yang sering disitasi oleh para peneliti di dunia akademisi. Jadi dari sekian artikel ini ada 4 artikel yang sering disitasi. Mungkin ada banyak, tetapi 4 artikel ini menjadi perhatian para akademisi di luar sana. Nah, selanjutnya ada menu Explore Sinta. Ini kembali lagi ke menu awal, kemudian Mutation History. Ini kalau ada perpindahan publikasi atau data publikasi, ada list verifikator Sinta. Nah, di sini verifikator Sinta ada verifikator ini terdiri dari verifikator LPPM dan ada verifikator perguruan tinggi. Saat itu perguruan tinggi memiliki 2 verifikator. Yang pertama adalah Rudi Hartono Ismail. Ini terakhir aktif di tahun 2019. Kemudian ada verifikator dari LPPM, ini Syarifah sendiri. Kemudian verifikator perguruan tinggi juga sama. Selanjutnya, data yang harus disinkronisasi pertama adalah publication Scopus, kemudian publikasi Web of Science,
publikasi Google, kemudian publikasi Garuda, ini Bapak Ibu silakan diklik. Pertama kita lakukan publikasi Scopus. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki publikasi Scopus yang belum masuk ke dalam Sinta, maka silakan diklik sinkronisasi terlebih dahulu, kemudian yes, send request. Nah, ini sukses. Artinya kalau tidak ada data yang terupdate berarti Bapak Ibu belum memiliki artikel dengan indeks Scopus. Selanjutnya yaitu publikasi Web of Science atau kita singkat dengan WOSH. Ini juga sama caranya. Silakan disinkronisasi. Berarti sama, sukses. Belum ada yang update. Artinya bahwa dosen tersebut belum memiliki artikel dengan indeks bereputasi, internasional bereputasi. Selanjutnya untuk Scholar. Nah, di sini Scholar silakan disinkronisasi. Klik yes. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dilakukan masing-masing oleh para dosen. Sudah berhasil. Nah, di sini bisa terlihat ada beberapa artikel di Google Scholar yang sudah disinkronisasikan. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa melakukan sinkronisasi data ini pertama adalah Google Scholar Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat diakses passwordnya oleh LPPM maupun pimpinan perguruan tinggi, sehingga untuk Google Scholar publikasinya silakan dilakukan secara mandiri dan berkala oleh para dosen atau para peneliti, sehingga pada saat sinkronisasi ini akan mudah sekali dilakukan. Selanjutnya, publikasi Garuda. Di sini adalah artikel yang sudah terindeks Garuda. Nah, ada 3 di sini, Sinta 5, Sinta 5 dan Sinta 3. Bapak Ibu silakan melakukan sinkronisasi data, request sinkronisasi. Klik yes, send request. Kemudian kalau sukses tidak ada terupdate berarti hanya ada 3 artikel atau publikasi dengan indeks Garuda. Mungkin apabila Bapak Ibu merasa bahwa sudah melakukan publikasi dengan indeks Garuda Sinta sekian tetapi belum masuk ke dalam akun Garuda, itu artinya masih dalam proses, sehingga masih menunggu artikel tersebut atau publikasi tersebut tersinkronisasi oleh Sinta. Nah, jadi mohon, biasanya memang ada waktunya seperti itu. Setelah Garuda, maka Bapak Ibu melakukan sinkronisasi pada buku. Nah, ini karya ilmiah atau publikasi berupa buku. Silakan ditambahkan bukunya. Jika Bapak Ibu memiliki buku, caranya sangat sederhana, bisa diklik add books. Nah, di sini Bapak Ibu mengetikkan ISBN-nya. Jadi ISBN ini bisa di copy. Saya akan menunjukkan sedikit nanti bagaimana caranya menambahkan bukunya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa di copy ISBN-nya, kemudian cek ISBN. Nah, apabila Bapak Ibu melakukannya secara mandiri, maka setelah klik cek ISBN ini akan muncul semuanya, mulai dengan kategori buku, kemudian judulnya apa, author names, kemudian publikasinya di mana, tahun berapa, halaman, dan covernya ini silahkan diupload. Tetapi apabila tidak muncul secara otomatis, maka Bapak Ibu bisa mengetikkan judulnya atau kolom-kolom yang dibutuhkan ini, kemudian claim books. Nah, setelah Bapak Ibu menambahkan buku yang akan diklaim pada akun books fitur Sinta ini, Bapak Ibu wajib menghubungi verifikator di LPPM untuk dilakukan verifikasi agar data tersebut bertambah di Sinta Bapak Ibu dan skornya akan bertambah. Karena apabila tidak diverifikasi oleh verifikator di LPPM maupun perguruan tinggi, maka
data yang Bapak Ibu klaim ini tidak akan terupdate pada akun Sinta. Baik, selanjutnya untuk menambahkan IPRs merupakan intellectual property rights, bisa berupa haki atau paten. Nah, ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, ini juga sama caranya seperti buku tadi. Apabila Bapak Ibu memiliki haki, ini bisa ditambahkan add IPR. Kemudian surat nomor permohonan ini sebagai contoh, di sini ada nomor dan tanggal permohonan. Ini haki, pembuatan haki juga sangat mudah sekali. Apabila Bapak Ibu ada kendala bisa menghubungi kami di LPPM untuk membantu penerbitan haki. Ini boleh diklik lalu copy, masukkan di sini. Karena ini sudah pernah diinput sehingga tidak muncul. Nah, perhatikan Bapak Ibu, untuk haki ini apabila dilakukan secara mandiri cek IPR maka akan muncul secara otomatis ini siapa, kemudian tanggalnya dan nomor registrasinya berapa, kemudian klaim IPR. Nah, kalau sudah diklaim, sama seperti buku, Bapak Ibu wajib menghubungi verifikator Sinta di LPPM untuk dilakukan verifikasi. Buku dan IPR kurang lebih sama. Nah, untuk riset ini bisa disinkronisasi, riset, kemudian community service dan produk prototipe ini hanya bisa dilakukan oleh DRTPM atau verifikator Sinta. Nah, ini bisa memasukkan secara manual, tetapi Bapak Ibu yang wajib dilakukan secara berkala adalah publikasi Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Garuda, buku, dan juga IPR. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat pada dashboard masing-masing seberapa besar Sinta skor yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara sinkronisasi dan update data Sinta. Selanjutnya akan kita simak pada video berikutnya bagaimana caranya memasukkan buku dan juga melihat matriks-matriks yang ada pada skor Sinta. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.